Tuhan kembali datang. Saatnya iman ditingkatkan, pintu-pintu amalan dibukakan, mendulang pahala, mengejar ampunan. Ramadan Mubarak. Mari kita jemput keberkahan. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sunnah Nabi di bulan Ramadan. Sahabat Raja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang Allah siapkan sebagai suri teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan rahmat dan mengingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Allah jadikan beliau sebagai panutan, acuan dalam ilmu, amal, dan akhlak mulia yang dapat memotivasi dan menginspirasi umatnya. Hal ini sebagai bentuk cinta nyata kepada Allah Ta'ala. Bukti nyata cinta kita kepada Allah Ta'ala adalah dengan menjadikannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur yang harus diikuti. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah sunnah petunjukku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Di bulan-bulan biasa Nabi dermawan, tapi di bulan Ramadan Nabi ya lebih dermawan lagi. Ya, sikap Nabi pada bulan Ramadan itu yang tentunya beliau itu bersedekah pada bulan Ramadan karena pahalanya itu berlimpah, dan juga berbuat kebaikan, tidak ngomong-ngomong kasar gitu. Ketika Nabi SAW di bulan Ramadan, maka Nabi SAW lebih dermawan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Contohnya ketika Nabi SAW itu memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa. Karena kita tahu bulan Ramadan adalah satu bulan di mana bulan termasuk adalah bulan yang mulia. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan itu adalah beliau banyak sekali memberikan sedekah kepada fakir miskin atau kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Ya, karena di bulan Ramadan itu kan pahala dilipat gandakan. Ya gitu, karena pahalanya itu nambah berkali-kali lipat di bulan puasa. Bulan puasa itu lebih istimewa dibandingkan bulan-bulan lain. Yang pertama, karena bulan Ramadan adalah bulan yang di malamnya atau di harinya, baik siang ataupun malam, ada istilah dengan Lailatul Qadar seperti itu. Dan pada saat di bulan Ramadan juga adalah bulan keberkahan, kebaikan. Karena kita tahu bulan tersebut adalah bulan di mana yang bulan mulia, akan setiap setiap amal yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, lebih dermawan di bulan Ramadan adalah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah uswah, contoh, tauladan yang kita ikutin, maka kita pun harus demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, manusia yang sangat dermawan sekali, dan kedermawanannya beliau berlipat-lipat di bulan Ramadan sampai bagaikan beliau angin yang bertiup, tidak ada yang bisa menghalangi hartanya keluar. Ya. Keluar seperti angin saja. Tidak ada yang tertahan. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu muncul
karena beberapa penyebab. Di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lanjutan dari hadis tadi, bahwa beliau mudarasah Quran dengan Jibril alaihissalam. Para ulama mengatakan, bila seseorang manusia, dan Nabi SAW adalah manusia, memudarasah Al-Quran, membaca dan mentadaburi dan memahami maknanya, menyebabkan, mengantarkan dia untuk tidak terlalu terkait lagi dengan dunia. Semua keinginannya sudah tertuju kepada akhirat. Maka seluruh yang dia miliki, termasuk harta, akan dipergunakannya untuk dibelanjakan di akhirat nanti dengan mendermakannya. Mungkin membantu fakir miskin, membantu kesehatan mereka, mungkin membantu para penuntut ilmu syar'i untuk menyediakan beasiswa belajar mereka, biaya hidup mereka, mungkin membantu fasilitas dakwah, media-media dakwah yang semakin hari semakin berkembang, membantu para da'i, sumber dakwah, akan dikeluarkannya semuanya oleh seseorang tadi manakala dia tahu bahwa dia sekarang kehidupannya hanyalah kehidupan akhirat. Dan begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dididik kita di bulan Ramadan dengan tilawah Al-Quran tadi untuk bisa menumbuhkan keimanan yang meyakini kehidupan kita hanyalah kehidupan akhirat. Ditambah di siang harinya kita berpuasa menahan dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkannya. Ternyata kita bisa hidup dengan kondisi lapar. Dalam kondisi tidak minum ternyata kita bisa hidup. Tentulah kehidupan yang paling bahagia adalah di akhirat. Maka sisa harta kita daripada harta yang kita miliki kita belanjakan untuk akhirat. Itu yang mengantarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak ada himbauan pun orang yang tahu akan kemaslahatannya, dia akan berlomba-lomba lebih dermawan di bulan Ramadan ini. Maka marilah kita kaum muslimin, kaum muslimat memaknai, mentadaburi amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Dengan demikian bertambah dan meningkatnya kebajikan yang kita keluarkan, terbantunya banyak kekurangan di tengah masyarakat kita hidup. Sehingga tercipta keserasian, keharmonisan antara yang memiliki harta dengan yang tidak. Dan ini kehidupan yang berbahagia di dunia sebelum di akhirat. Wallahu waliyut taufiq. Dalam hal kedermawanan, tentulah beliau sosok yang tepat dalam cerminan. Beliau adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, terlebih di bulan Ramadan. Dermawan adalah sifat mulia dan perangai yang Allah cintai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Dan kekikiran adalah akhlak tercela dan jauh dari keberuntungan. Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Ya karena pahalanya dilipat gandakan juga. Nah, karena dalam setiap amal, sekecil apapun amal, itu akan dilipat gandakan pahalanya.
Ya karena di bulan puasa itu ya pahalanya tuh wah dikali-kali lipat berapa ya utamain lah bersedekah lah pada bulan puasa aja gitu ya gitu aja. Bersedekah di bulan Ramadan lebih utama karena bulan yang di dalamnya itu terdapat banyak maghfirah, ampunan, pahala dan kebaikan lainnya. Ya supaya kita pemuda-pemuda banyak dosa nih kayak kita nih yang selalu bermaksiat di bulan-bulan tertentu bukan bulan tertentu sih di bulan-bulan banyak lah setidaknya kita nyari pahala lah di bulan puasa aja itu. Ya hikmahnya jadi kita bisa saling berbagi ke sesama kaum muslimin. Hikmah di balik Nabi SAW menganjurkan sedekah di bulan Ramadan adalah agar kita sebagai umatnya bisa terus saling fastabiqul khairat dalam bulan Ramadan. Hikmahnya kita ketika kita bersedekah, maka itu Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, lalu juga Allah akan menambahkan pahala kita dan bekal kita untuk akhirat nantinya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di mana di dalam hadis tersebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة." Artinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril datang menemui beliau dan memudarasah Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran bersama beliau. Dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kedermawanannya lebih cepat atau lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hadis yang luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Sampai-sampai dulu orang-orang itu menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersedekah seperti orang yang tidak takut miskin, atau memberi sesuatu seperti orang yang tidak takut miskin. Demikian dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedermawanan beliau itu semakin bertambah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan yang agung ini, di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan. Begitu dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai digambarkan oleh Abdullah bin Abbas itu, kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi angin yang bertiup. Dalam hal apa? Dalam cepatnya beliau memberikan lebih daripada angin. Kemudian disebutkan di sini ar-rihul mursalah, angin yang bertiup ini maksudnya membawa kebaikan dan manfaat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kalimat jaud atau dermawan di sini disebutkan ajwadun nas bil khair, paling dermawan. Nah, para ulama menjelaskan kedermawanan dalam memberi sesuatu itu lebih luas daripada bersedekah. Karena bersedekah mungkin bentuknya terbatas, orangnya juga terbatas. Tetapi
kedermawanan itu melebihinya. Apa saja yang bisa mendatangkan manfaat, apa saja yang bisa mendatangkan kebaikan, itu ketika kita berikan kepada orang-orang kaum muslimin, baik orang yang membutuhkan atau untuk membuat orang gembira, senang, meringankan, itu semuanya termasuk dalam kedermawanan. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan-kesempatan kita untuk meneladani Rasulullah SAW semakin terbuka lebar. Motivasi, semangat untuk bersedekah, berinfak, itu semakin besar. Dan kesempatan-kesempatan itu banyak. Kita bisa ikut menyediakan perbukaan, memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa atau orang yang saum. Itu termasuk kedermawanan dalam berinfak. Kita bisa berinfak lebih dari bulan-bulan biasanya untuk menggembirakan keluarga kita, orang tua kita, istri dan anak-anak kita. Kita bisa di bulan Ramadan juga mencari orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, lalu kita berikan, walaupun bukan zakat, tetapi kita beri sedekah. Termasuk juga bentuk-bentuk kedermawanan itu menyumbangkan harta kita untuk agama. Perkara-perkara yang mendukung agama. Apa misalnya untuk membantu memakmurkan masjid, atau membeli mushaf lalu diwakafkan, membantu pesantren-pesantren, membantu dakwah Islam, dan banyak hal lagi yang bisa kita jadikan sebagai bentuk kedermawanan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau seandainya kita pun tidak punya harta yang untuk kita infakkan, kita bisa ikut andil dan membantu dakwah dengan tenaga dan pikiran kita, membantu melaksanakan perbukaan di masjid-masjid, kita bantu. Itu semuanya termasuk kedermawanan. Nah, mari kita teladani Nabi kita yang mulia, manusia yang paling dermawan, yang mengajarkan kita untuk berinfak walaupun hanya dengan setengah butir korma. Beliau katakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, jaga, lindungi dirimu, stuturi, jaga, lindungi dirimu walau bisyaqqit tamarah. Walaupun engkau dengan berinfak dengan setengah butir korma, subhanallah. Walaupun sedikit yang kita berikan, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, kita tidak pernah tahu barangkali itu yang kelak akan menjaga kita dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi manusia-manusia yang dermawan. Kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk melatih diri kita dan juga kita dijauhkan dari sifat bakhil, sifat pelit yang merupakan salah satu bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Maka hendaklah kita memohon dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari sifat kikir dan bakhil. Sebagaimana hal ini Nabi SAW ajarkan dalam doanya, Ya Allah, aku memohon perlindungan dari kegelisahan, kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan pengecut, dari beban hutang dan penindasan oleh orang-orang. Sahih At-Tirmidzi. Barakallahu fikum. آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sunnah Nabi di bulan Ramadan. حديث في